Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru Zoyi, apa itu?" Guru Zoyi berkata ini adalah makhluk jiwa yang sangat kuat, yang hidup di utara ekstrim. Mereka memiliki populasi yang sangat besar dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah yang sangat dingin itu. Mereka memiliki atribut es, pamungkas atau absolut, dan biasanya mereka hanya hidup di daerah inti utara ekstrim. Bahkan bagi kita para penguasa jiwa, daerah ini adalah tempat terlarang. Ini adalah area yang benar-benar terlarang bagi manusia. Bahkan para ahli yang diberi gelar Doulo Jiwa tidak akan berani dengan mudah melangkah di tempat yang sangat dingin itu. Yu Hao, kamu benar-benar bisa bertahan hidup setelah bertemu dengan kalajengking giok es. Awalnya Guru Zoyi dan Guru Fan Yu masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Yu Hao. Namun kecurigaan mereka langsung turun dalam jumlah yang besar setelah Yu Hao menggambarkan penampilan kalajengking giok es. Meskipun ada sejumlah besar binatang jiwa di utara ekstrim, tuan jiwa manusia jarang yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, halaman luar tidak pernah mengajarkan mereka apa-apa tentang kalajengking giok es dari tahun 1 hingga tahun ke-6. Jika dia tidak benar-benar melihat kalajengking giok es, bagaimana Yu Hao dapat menggambarkan binatang buas seperti itu? Yu Hao berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi ketika saya menemukan energi di dalam tubuhnya, saya mencoba berinteraksi dengannya menggunakan kekuatan jiwaku." Pada akhirnya, Yu Hao perlahan mengangkat tangannya. Jejak cahaya putih melintas melalui matanya yang awalnya biru tua, dan suhu di kantor Guru Zoyi turun. Rasa dingin yang kuat bahkan menyebabkan Wang Dong menggigil. Guru Fan Yu dan Guru Zoyi jelas melihat kilau tembus cahaya dan berkilau di tangan Yu Hao, seolah-olah dia mengenakan satu set sarung tangan berlian yang memiliki pancaran. Suhu di dalam kantor turun tiba-tiba. Guru Fan Yu tidak bisa lagi duduk. Dia tiba-tiba berdiri. Saat dia menatap Yu Hao, dia tanpa sadar melebarkan matanya. Tepat setelah itu mereka berdua melihat cincin jiwa ungu perlahan bangkit dari kaki Yu Hao. Itu adalah lingkaran cahaya yang berkedip dengan cahaya warna ungu mulia dan perlahan-lahan berombak di sekitar tubuh Yu Hao. "Cincin jiwa 1000 tahun?" Wang Dong segera berteriak. "Ungu? Bukankah itu mewakili cincin jiwa 1000 tahun? Bagaimana itu mungkin? Situasi apa ini?" Yu Hao dengan cepat melepaskan jaketnya dan melepaskan bajunya, memperlihatkan punggungnya. "Hah?" Karena Wang Dong berdiri tepat di belakangnya, dia bisa langsung melihat tato berkilau dari permaisuri kalajengking giok es, penggambaran kalajengking besar yang hidup dan seperti kehidupan. Yu Hao perlahan berbalik menunjukkan punggungnya ke Guru Fan Yu dan Guru Zoyi. Selama perjalanan kembali, Yu Hao bertanya kepada Koko Tianmeng, apakah para guru akan memperhatikan bahwa tato permaisuri es berbeda jika dibandingkan dengan kalajengking giok es biasa? Koko Tianmeng menjawab dengan menggunakan kata-kata yang paling sederhana. "Selain kamu, setiap manusia yang telah melihat permaisuri es telah mati." Kalajengking giok es? Itu benar-benar kalajengking giok es? Yu Hao, kamu ini tidak mungkin. Mata Guru Zoyi dipenuhi dengan penampilan yang tidak dapat dipahami. Duo suami istri memandang Yu Hao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Yu Hao menarik jiwa bela dirinya dan berdiri di sana dengan patuh. Guru Zoyi, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Bisakah kalian berdua menjelaskan keraguanku ini? Bagaimanapun saya tidak lagi takut pada dingin setelah saya mendapatkan kekuatan ini. Sepertinya saya sudah menjadi bagian dari dunia es dan salju itu." Tiba-tiba mata Guru Zoyi berbinar. Dia memandang ke arah Guru Fan Yu. "Apakah kamu pikir itu berhubungan dengan jiwa tubuhnya? Mata roh Yu Hao harusnya jiwa tubuh. Saya pernah mendengar Guru Wang Yan mengatakan bahwa para master jiwa tubuh yang kuat akan memiliki kebangkitan kedua jiwa bela diri mereka.
Jika itu benar-benar terjadi, meskipun situasi yang dia hadapi sekarang tampak luar biasa, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dijelaskan. Mengapa saya tidak pergi mencari Guru Wangyan sekarang dan bertanya kepadanya tentang hal itu ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi? Guru Fan Yu meraih lengannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu memberitahu Wangyan tentang ini, apakah kamu pikir sekolah roh pelindung akan membiarkan Yu Hao pergi? Guru Zoe tertegun saat dia melihat ke arah tatapan tegas di mata Guru Fan Yu. Dia segera mengerti apa yang dia maksudkan. Dia diam setelah itu. Guru Fan Yu duduk kembali, lalu memandang ke arah Yu Hao. Yu Hao, situasi yang terjadi padamu ini adalah kejadian yang sangat langka di antara kita para Master Roh. Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini. Karenanya kami tidak dapat memberikan penjelasan lengkap kepadamu. Namun, menurut perkiraan kami itu harusnya menjadi sesuatu yang berhubungan dengan jiwa bela dirimu. Jiwa tubuh selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Ada sekte misterius di benua yang disebut sebagai sekte tubuh, dan mereka selalu melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan menumbuhkan penguasa jiwa yang memiliki jiwa tubuh. Mungkin mereka satu-satunya orang yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuhmu. Guru dapat memberitahumu bahwa ini bukan hal yang buruk. Dari apa yang telah kamu tunjukkan kepada kami, kamu seharusnya memiliki jiwa bela diri kedua sekarang. Apalagi jiwa bela diri ini memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Itu diberikan oleh kalajengking giok es yang kamu temukan di sampingmu. Adapun mengapa kamu bisa mendapatkan kalajengking giok es sebagai jiwa bela diri keduamu, kami tidak bisa menjelaskan ini, namun ini benar-benar hal yang baik untukmu. Kalajengking giok es berada di antara puncak jiwa bela diri tipe serangan yang termasuk atribut es, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi masa depanmu. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Yu Hao mengangguk. Guru, lalu apa yang saya harus lakukan sekarang? Guru Fan Yu berkata, biarkan aku menyelesaikan masalah keterlambatanmu. Saya akan secara resmi mengumumkan fakta bahwa kamu adalah murid inti dari sekolah senjata roh. Selain itu, saya akan memberikan laporan kepada akademi bahwa alasan mengapa kamu terlambat adalah karena membantuku menyelesaikan tugas yang aku berikan kepadamu. Namun dengan cara ini kamu tidak akan bisa menjadi murid inti dari sekolah roh pelindung. Guru tidak mau memaksamu, jadi kamu harus membuat pilihan. Namun saya dapat menjamin bahwa saat sekolah roh pelindung menemukan bahwa kamu adalah master jiwa diri kembar yang memiliki cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa pertama, mereka tidak akan mengusirmu. Karena ini, kamu harus memutuskan sendiri apakah kamu ingin belajar bersamaku atau tetap di sekolah roh pelindung sebagai murid inti. Adapun kultivasi masa depanmu, saya pribadi percaya bahwa kamu harus fokus pada mata rohmu, terlepas dari apakah kamu tinggal di sekolah roh pelindung atau sepenuhnya dipindahkan ke sekolah senjata roh. Keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar terletak pada kenyataan kamu dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduamu begitu kultivasimu cukup kuat. Pada saat itu keuntungan dari master jiwa kembar dapat sepenuhnya ditampilkan. Namun kamu sudah berjalan di jalur mata rohmu, jadi akan lebih baik bagimu untuk tidak mengubah gaya bertarungmu. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa akan mendapatkan keterampilan jiwa kedua untuk mata rohmu. Karena itu masalahnya, kamu harus terus mengembangkan mata rohmu dan bukan jiwa bela diri baru yang baru saja didapatkan. Sungguh aneh bagimu mendapatkan jiwa bela diri baru ini, jadi kita harus mengamatinya lebih lama sebelum melakukan sesuatu. Mari kita lihat cincin jiwa keduamu terlebih dahulu. Yu Hao mengangguk, sebuah cahaya keemasan pucat berkedip di matanya saat dia melepaskan mata rohnya. Sebuah cincin jiwa putih dan ungu bangkit dari kakinya. Kekaguman sekali lagi muncul di wajah Guru Fan Yu, Guru Zoe, dan Wang Dong. Cincin jiwa 1000 tahun? Kamu, bagaimana tubuhmu menanggungnya? Ekspresi bingung memenuhi wajah Guru Zoe. Sudah mencurigakan kamu bisa mendapatkan jiwa bela diri keduamu, namun bagaimana kamu mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun ini untuk mata rohmu? Jangan bilang kamu juga mendapatkannya setelah tidur sebentar. Jika begitu, saya akan lari ke utara dan tidur di sana setiap hari. Agak malu, Yu Hao berkata. Saya membunuh binatang buas, kemudian menemukan bahwa ia memiliki sifat spiritual. Setelah itu saya menyerap cincin jiwanya. Saya bahkan tidak tahu
bahwa itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Adapun mengapa aku bisa menahannya, sepertinya karena aku mendapatkan tulang roh. Otot-otot wajah ketiganya bergerak secara bersamaan. Cincin jiwa 2000 tahun dan tulang roh. Apakah Yu Hao jatuh ke dalam tempat harta karun? Guru Fan Yu berkata, jelaskan semuanya kepada kami. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia es itu? Yu Hao mengangguk. Saya benar-benar mendapatkan tulang roh setelah bangun tidur. Tampaknya berhubungan dengan kalajengking giok es, itu adalah tulang dada. Saya menemukan bahwa setelah menuangkan kekuatan jiwa ke tulang punggungku, saya dapat memancarkan rasa dingin yang sangat kuat. Namun, ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat sebelum kekuatan jiwaku habis sepenuhnya. Setelah membunuh binatang buas itu, saya langsung mulai menyerapnya. Ini karena saya tidak tahu itu 1000 tahun. Pada saat saya memperhatikan bahwa cincin jiwa yang keluar dari tubuhnya berwarna ungu, sudah terlambat. Pada akhirnya saya menyerapnya tanpa merasakan banyak rasa sakit. Mungkinkah itu karena tulang roh memperkuat fisikku? Guru Zoe mengangguk. Itu mungkin. Ceritakan bagian penting dari kisah ini. Beritahu kami bagaimana kamu membunuh binatang jiwa 1000 tahun. Bahkan siswa 3 cincin mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh binatang jiwa 1000 tahun. Namun bagaimana kamu yang hanya seorang 1 cincin melakukannya? Yu Hao berkata, binatang jiwa yang saya temui sangat aneh. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, itu adalah harimau putih salju yang ganas. Kelihatan sangat kuat dan saya tahu itu bukan sesuatu yang sepele saat dilihat sekilas. Saya bahkan tidak punya pikiran untuk bertarung dengannya, maka saya berbalik dan lari. Setelah saya berlari jauh, saya berbalik melihatnya lagi. Saya menemukan bahwa itu tidak mengejarku tapi menatapku. Pada saat itu saya merasa itu sangat aneh karena binatang jiwa tipe harimau sangat agresif. Namun mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Karena itu saya mengumpulkan keberanian untuk kembali dan mengamatinya dengan tenang. Pada akhirnya saya menemukan bahwa harimau itu masih menatapku, tetapi tidak memiliki niat untuk bergerak. Kemudian saya mencoba menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menyerangnya. Tetapi siapa yang akan menyangka tubuh harimau tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Tepat setelah itu ia menabrakku. Pada waktu itu saya merasa benar-benar kacau. Saya lari lagi, namun harimau itu jauh lebih cepat daripada saya. Dalam beberapa saat itu menyusulku dan menerkam ke arahku dengan kejam. Karena panik, saya melepaskan jiwa bela diri kalajengking giok es itu dan memblokirnya dengan tanganku. Tubuhku tenggelam dan jatuh. Karena saya pikir saya sudah selesai, tanpa sadar saya meraih tenggorokan harimau itu. Harimau putih itu juga menyerangku dan bahkan melepaskan serangan spiritual, namun saya memiliki mata roh. Meskipun saya merasakan gelombang pusing dari serangan spiritual, saya tidak menderita luka yang serius. Pada saat saya terbangun dari serangan spiritualnya, saya menemukan bahwa binatang buas yang saya raih sebenarnya bukan harimau putih. Alih-alih itu berubah menjadi cacing yang sangat besar, panjangnya 1 meter penuh dan seluruh tubuhnya seputih salju dan tembus cahaya. Oh benar, itu seperti ulat sutra yang sangat besar. Setelah menggunakan jiwa bela diri kalajengking, saya merasa bahwa saya menjadi sangat kuat. Cacing sutra besar itu seperti telah dihancurkan sampai mati olehku. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Binatang jiwa spiritual tidak mudah ditemukan. Karena saya bisa bertemu satu binatang ini, saya buru-buru menyerapnya. Kemudian saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun ini. Wang Dong bertanya curiga, apa yang kamu katakan terlalu dibuat-buat? Kenapa harimau lalu tiba-tiba menjadi ulat sutra besar? Yu Hao tersenyum misterius. Awalnya aku berpikir sama sepertimu, namun saya mengerti segalanya setelah mencoba keterampilan jiwa baru yang saya peroleh. Guru, lihat ini. Dengan itu sedikit cahaya kemasan di mata Yu Hao tiba-tiba meningkat. Seketika cincin jiwa ungu di sekitarnya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengambil langkah mundur di sebelah Wang Dong. Tepat setelah itu Guru Fan Yu dan Guru Zoe dengan heran melihat ada 2 Wang Dong di depan mereka. Yu Hao menghilang. Wang Dong menatap kembaran di sampingnya. Wang Dong langsung terkesima. Ini keterampilan apa ini? Sebuah lingkaran cahaya sedikit berkedip dan tepat setelah itu dia kembali menjadi Yu Hao. Yu Hao mengungkapkan adegan menakjubkan lainnya. Cincin jiwa yang berdering di sekitar tubuhnya berubah.
Cincin jiwa yang semula putih dan ungu langsung berubah menjadi dua cincin jiwa merah darah yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Tekanan yang tiba-tiba muncul bahkan menyebabkan Guru Fan Yu dan Guru Zoe tanpa sadar melepaskan cincin jiwa mereka dan meluncur dengan cepat mundur ke belakang. Cincin jiwa 100.000 tahun? Wang Dong berkata tanpa sadar. Reaksinya tidak seterkejut kedua guru. Fusi roh yang dia miliki dengan Yu Hao menyebabkan dia tidak merasakan bahaya dari cincin jiwa 200.000 tahun. Cahaya dari dua cincin jiwa merah darah yang menakutkan berubah lagi. Kali ini mereka berubah menjadi warna putih lemah yang mewakili cincin jiwa 10 tahun. Kesenjangan antara cincin jiwa 100.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun sangat besar. Yu Hao tersenyum nakal. Ini adalah keterampilan tipe spiritualku yang baru. Keterampilan jiwa 1000 tahun, imitasi. Ini dapat menekuk ruang dan memungkinkanku untuk meniru berbagai bentuk. Namun rentang imitasiku tidak bisa melebihi diameter 3 meter. Imitasi memberiku kemampuan khusus lain, yaitu kemampuan untuk mengubah warna cincin jiwa yang saya inginkan. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, itu seharusnya cukup berguna jika aku menggunakannya dengan baik. Ini adalah keterampilan jiwa kedua mata roh Yu Hao. Kisah yang baru saja dia ceritakan bukanlah kebohongan penuh. Cara dia mendapatkan cincin jiwa kedua ini tidak jauh berbeda dari apa yang dia ceritakan. Ulat sutra yang dia bunuh ditemukan oleh Koko Tianmeng. Selain itu adalah ulat salju langit mimpi yang telah meniru ulat sutra yang lain atau ulat sutra biasa. Ras ulat salju langit mimpi adalah rasnya sendiri. Keterampilan imitasi ini tampaknya tidak berdaya, tapi itu adalah kemampuan terbaik untuk melindungi kehidupan ulat salju. Keterampilan ini sangat penting bagi Yu Hao saat ini. Dengan kemampuan imitasi, ia dapat mengubah warna cincin jiwanya semaunya, memungkinkannya untuk mengungkapkan keterampilan jiwa pertama Permaisuri Es tanpa takut pada apapun. Ini juga mengapa cincin jiwa Permaisuri Es berwarna ungu ketika muncul sebelumnya. Bagus. Kemampuan yang bagus. Mata Guru Fan Yu berbinar. Sebagai seorang insinyur jiwa yang kuat, ia segera memikirkan berbagai penggunaan efektif dari keterampilan ini dalam domain insinyur jiwa. Lebih penting lagi, dia bisa menyembunyikan kemampuan Yu Hao dengan keterampilan ini. Pada saat ini, Yu Hao juga tercengang karena jumlah cincin jiwa yang mengelilingi Guru Fan Yu. Ada 2 kuning, 2 ungu dan 4 hitam, berjumlah 8 cincin jiwa. Guru yang baru berusia 40 tahun atau lebih secara tak terduga adalah Doulo jiwa yang kuat. Doulo jiwa bercincin 8. Dengan usia gurunya, itu bukan hal yang mustahil baginya untuk mencapai ranah titel Doulo. Guru Fan Yu berbicara dengan suara rendah. Yu Hao, guru ingin kamu memberikan jawaban sekarang. Apakah kamu memilih untuk tetap di sekolah roh pelindung, atau kami akan mengumumkan bahwa kamu adalah murid inti dari sekolah senjata roh? Tanpa ragu-ragu, Yu Hao berlutut lagi dengan penuh hormat. Dia berkata, seorang guru untuk 1 hari, seorang guru untuk selamanya. Guru, saya bersedia untuk terus mempelajari alat-alat jiwa bersama Anda. Bagus. Guru Fan Yu sangat gembira. Melangkah ke depan, dia mengangkat Yu Hao. Anak baik. Karena itu masalahnya gurumu harus mengeluarkan perintah. Karena kamu memiliki keterampilan jiwa ini, kamu harus menggunakannya mulai sekarang. Terlepas dari apakah kamu berpartisipasi dalam penilaian akademi atau berinteraksi dengan siswa lain, kamu harus menggunakan imitasimu untuk mengubah warna cincin jiwamu menjadi putih. Dengan itu sebuah senyum nakal muncul di wajahnya. Guru Zoe berkata dengan sedih, apakah kamu mengajarinya cara makan harimau dengan menyamar sebagai babi? Guru Fan Yu sedikit tersenyum. Apakah ada hal buruk tentang ini? Orang-orang tua dari sekolah roh pelindungmu lebih cerdas daripada orang lain. Jika mereka tahu kebenaran ini, bukankah mereka akan mencoba untuk mencuri dia dari kita? Guru Zoe berkata ragu, bukankah Dekan Qian memenangkan taruhannya dengan Dekan Yan? Apakah akan mengingkari janjinya? Guru Fan Yu tertawa dingin. Apakah dia akan diam saja? Di depan siswa berprestasi, untuk apa taruhan dihitung? Bahkan jika Dekan Yan selalu memiliki penampilan yang hikmat, dia dapat memutarbalikkan kata-katanya dari hitam menjadi putih demi kekuatan sekolah roh pelindung. Kamu selalu berpikir bahwa Dekan Qian sangat licik, bukan? Tapi Dekan Yan jauh lebih licik. Wang Dong,
Kamu harus menjaga rahasia ini juga. Jika tidak, kamu akan menambah musuh. Kalian berdua dapat kembali ke asrama terlebih dahulu. Biarkan aku mengurus masalah ini. Yu Hao, kamu harus tetap di sekolah roh pelindung dan mempelajari beberapa pengetahuan dasar sampai kamu lulus paling tidak dari tahun ketiga. Karena itu, bahkan jika saya mengumumkan kamu adalah murid inti dari sekolah senjata roh, kamu harus tetap belajar di sana juga. Kamu tidak boleh menjadi sombong. Kamu harus terus belajar dengan tabah di sekolah roh pelindung. Ya guru, cobaan ini akhirnya terselesaikan. Yu Hao dalam hati menghela nafas panjang. Guru Fan Yu bergegas keluar sementara Guru Zoe membawa Yu Hao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan memerintahkan mereka melapor agar besok Yu Hao bisa mengikuti tes kemajuan. Yu Hao masih harus mengikuti tes kemajuan. Jika seorang siswa tidak dapat lulus, bahkan dekan tidak mampu menahannya untuk tidak ditendang dari akademi. Aturan tidak dapat diubah. Begitu Guru Zoe pergi, Yu Hao menghela nafas lega. Dia sangat lelah, dia bahkan tidak membersihkan tempat tidurnya sebelum dia berbaring di atasnya. Wang Dong dengan marah berkata, "Huo Yu Hao, bangun!" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.